Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andrian. NIM 1830 10 42 19. Mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah. Baiklah, saya akan membahas tentang zakat. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kutipan wajib bagi seluruh umat Islam. Walau demikian, masih ada komponen lainnya yang dapat dijadikan unsur lain dalam sumber penerimaan negara. Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam, sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau didistribusikan melalui lembaga pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang di Nusantara, baik individu maupun kelompok atau institusi. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah ketentuan atau instrumen yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada semua aspek kehidupan manusia. Pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu dan kolektif sebagai alat redistribusi pendapat dan kekayaan. Sesungguhnya konsep zakat ini mirip dengan konsep transfer payment ekonomi konvensional, meskipun banyak perbedaan yang mendasar baik segi filosofis, landasan hukum pada masalah penyaluran dan penyalahgunaan sebagai sebuah instrumen tertentu. Zakat membutuhkan infrastruktur yang memadai baik dalam regulasi kebijakan hingga bentuk lembaga dan teknis operasional yang bersifat rinci. Jika fungsi zakat sebagai instrumen bagi redistribusi pendapatan dan kekayaan berjalan dengan bijak baik, maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat direduksi. Secara bahasa, zakat merupakan kata dasar masdar zaka yang berarti tumbuh, bersih, dan baik. Jika zakat ditunjukkan kepada seorang, itu berarti untuk meningkat, untuk menjadi lebih baik. Maka orang yang berzakat dimaknai orang tersebut berkahi, tumbuh, bersih, dan baik. Istilah ini digunakan dalam Al-Quran maupun hadis. Zakat secara istilah berarti kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab yang diberkahi kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Menurut istilah syariat atau fikih, zakat mengacu pada bagian kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu yang layak menerima. Menurut ada beberapa pendapat imam besar. Yang pertama, Imam Nawawi. Porsi ini disebut zakat karena meningkat
mendekatkan kekayaan dari mana ia diambil dan melindungi mereka dari yang kehilangan atau kerusakan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa zakat, maka pembayaran zakat akan menjadi lebih baik dan kekayaannya menjadi bersih. Zakat bersifat menumbuhkan dan membersihkan sang pembayar, tidak terbatas pada harta yang dizakati. Demikian pula penerima zakatnya. Zakat akan menumbuhkan harta dan membersihkan jiwa mereka. Sedangkan menurut makna fikih, pengertian zakat menurut berbagai pendapat ulama pada dasar adalah hampir sama, di mana zakat merupakan pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu. Menurut para ahli, menurut imam besar mazhab yang pertama, mazhab Maliki, mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab. Yang kedua, mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagai harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah ungkapan untuk keluarnya lihat. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah hak yang wajib atau dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam berdasarkan firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir. Hanya untuk orang-orang fakir. Berdasarkan ayat tersebut, jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh memberikan zakat kecuali kepada asnaf as-sanawiyah atau 8 golongan tersebut, yaitu yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang ketiga mualaf, yang keempat hamba, yang kelima orang yang berutang, yang keenam untuk di jalan Allah, yang ketujuh orang yang sedang dalam perjalanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.